Sebanyak lebih dari 4.000 pegawai negeri sipil DKI Jakarta eselon 2, 3, dan 4 yang baru saja dilantik Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama langsung menjalani tes urin di Silang Monas, Jakarta Pusat pada 2 Januari 2015 lalu. Tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menyebutkan 13 pejabat Pemprov DKI terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis morfin. Namun, belum diketahui pasti apakah kandungan morfin berasal dari narkoba. BNN DKI Jakarta selanjutnya akan melakukan tes lanjutan seperti tes darah dan tes rambut. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat berjanji akan bersikap tegas kepada 13 pejabat terindikasi menggunakan obat terlarang hasil pemeriksaan urin. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan 13 pejabat yang terbukti menggunakan narkoba akan dipecat. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan investigasi. Pihaknya tidak mau keliru membuat keputusan dalam memberikan sanksi terberat berupa pemecatan. Tim Liputan, Berita 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengakui 13 pejabat yang terindikasi narkoba jenis morfin merupakan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika bahkan mengatakan 8 dari 13 pejabat diketahui adalah perempuan. Ya, dan untuk membahasnya lebih lanjut di studio telah hadir Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, Sapari Parto Diharjo. Selamat siang Pak Sapari. Selamat siang Pak Sapari. Selamat siang. Kemarin habis bersafari nih ceritanya ya Pak Sapari ya. Keliling narkoba mungkin. Kantor Pemprov gitu ya. Iya. Nah, Pak, 13 orang yang kemudian sudah diberikan namanya ini terindikasi morfin. Kemarin sebenarnya untuk metodenya sendiri seperti apa sih Pak? Memakai metode seperti apa gitu? Ya, sebelumnya terima kasih mungkin ini kepada seluruh pemirsa ya dan rekan-rekan semuanya yang ada yang mungkin menyaksikan kami. Artinya begini, seperti tadi yang disampaikan atau dalam rilis ada 13 yang terindikasi mengkonsumsi morfin. Sebenarnya akan kami klarifikasi atau akan kami perjelas supaya nanti tidak bias informasinya itu kemana-mana. Jadi tanggal 2 Januari 2015 yang lalu kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta kami mendapat perintah untuk melakukan tes urin kepada pejabat eselon 2 dan 3 yang mana pada saat itu setelah selesai pelantikan di Monas. Pada saat itu dari 998 pejabat yang kita lakukan tes urin, 13 diantaranya terindikasi terindikasi mengkonsumsi daripada jenis narkotika atau narkoba. Ya, kemudian setelah hasil daripada 13 tersebut kemudian dikonfirmasi dulu, Pak. Kemudian juga diasesmen oleh tim kita, didalamilah seperti itu. Apakah benar yang bersangkutan memang benar-benar yang mengkonsumsi atau katakanlah ya itu tadi mengkonsumsi daripada narkotika jenis apa nanti yang akan dalam hal penemuan di dalam hal pendalaman yang kemudian nanti akan dikonfirmasi bila mana nanti seseorang tersebut diperiksa oleh tim kita, tim asesmen terpadu daripada BNN DKI Jakarta. Jadi ini masih proses asesmen lagi Pak ya? Ya, sampai saat ini masih dalam proses, namun ya tentunya nanti dalam proses ini hasil dari pada pendalaman itu akan kami sampaikan kepada pihak daripada Pemprov DKI Jakarta. Nah itu tesnya itu menggunakan metode seperti apa, Pak Sapari? Jadi alat kita gunakan dengan cup urin dengan 7 parameter. Parameter 7 parameter itu yang pertama adalah dengan ada amfetaminnya di dalam alat tersebut atau alat cup urinnya. Kemudian ada amfetamin, kemudian THC atau ganja, kemudian kokain, kemudian benzo, kemudian barbiturat, ya, dan juga yang satunya juga termasuk juga yang untuk dilakukan di dalam hal urin yang pada mereka yang akan dilakukan di sini. Tingkat akurasinya seberapa tinggi, Pak? Ya, bisa dikatakan bisa lebih dari 90%, Pak. Karena itu kita melakukan dengan tes cepat, ya, dari screening pada saat itu di mana seseorang ya dalam rangka kegiatan tes urin itu akan nanti dalam waktu kurang lebih 5 menit ya itu bisa akan terdeteksi hasil tes cepat tadi. Tapi seandainya nih Pak, ini kan akan diberlakukan secara luas, mungkin tidak hanya untuk sebatas Pemprov saja, tapi juga PNS lain ya. Nah, sebelum itu kemudian diberlakukan dan mulai dijalankan, diimplementasikan, gitu kan? Nah, mungkin kita harus tahu juga ya, misalnya orang mengkonsumsi MST misalnya, atau misalnya kodein, kemudian dites urin, itu nanti akan terlihat juga, jangan-jangan saya terindikasi morfin gara-gara
saya habis minum